Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana manajemen pemasaran bank syariah. Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idaroh. Idaroh diambil dari perkataan aqdartashi syai'a atau perkataan aqdartabihi. Juga dapat didasarkan pada kata at-tauran. Secara istilah, sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa idaroh adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Ada beberapa dasar-dasar manajemen syariah. Yang pertama, keadilan. Keadilan merupakan suatu prinsip fundamental dalam ideologi Islam. Pengelolaan keadilan seharusnya tidak sepotong-sepotong, tanpa mengacu kepada status sosial, aset finansial, kelas, dan keyakinan religius seseorang. 2. Amanah dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab manusia kepada sesamanya, tanggung jawab kepada Tuhan, dan tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri. 3. Komunikatif. Dalam manajemen, komunikasi menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Ada prinsip manajemen dalam syariah Islam. Yang pertama itu prinsip amar ma'ruf nahi munkar, dan yang kedua kewajiban menegakkan kebenaran, ketiga kewajiban menegakkan keadilan, dan keempat kewajiban menyampaikan amanah. Unsur manajemen syariah dan implikasinya di bank syariah. 1. Perencanaan. Suatu perencanaan yang baik dilakukan melalui sebagai proses kegiatan yang meliputi: pertama, forecasting adalah suatu peramalan usaha yang sistematis, yang paling mungkin memperoleh suatu di masa yang akan datang dengan dasar penaksiran dan menggunakan perhitungan yang rasional atas fakta yang ada. Yang kedua adalah objektif, atau tujuan adalah nilai yang akan dicapai oleh seseorang atau badan. Yang ketiga ada polisis. Polisis dapat berarti rencana kegiatan, atau juga dapat diartikan suatu pedoman pokok yang diadakan oleh suatu badan usaha yang menentukan kegiatan yang berulang-ulang. Ada beberapa jenis layanan yang disediakan bagi nasabah, yaitu daerah atau wilayah pelayanan, sistem penyampaian, distribusi aktiva produktif, prevensi likuiditas, persaingan, dan pengembangan dan pelatihan staf. Yang keempat, programs adalah sederet kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan polisis. Program itu merupakan rencana kegiatan yang dinamis yang biasanya dilaksanakan secara bertahap dan terkait dengan ruang dan waktu. Yang kelima, schedule adalah pembagian program yang harus diselesaikan menurut urutan-urutan waktu tertentu. Dalam keadaan terpaksa, schedule dapat berubah, tetapi tujuan dan program tidak berubah. Yang keenam ada prosedur, adalah suatu gambaran sifat atau metode yang melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. 7. Budget adalah suatu taksiran atau perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan yang diharapkan diperoleh di masa yang akan datang. Tadi yang ke-1 ada perencanaan. Nah, ini yang kedua, perorganisasian. Diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digerakkan dalam rangka mencapai tujuan. 3. Ada struktur organisasi. Struktur organisasi bank harus disesuaikan. Yang keempat ada perencanaan organisasi, adalah pengelompokan yang logis dari kegiatan-kegiatan bank menurut hasil yang ingin dicapai, yang menunjukkan dengan jelas tanggung jawab dan wewenang atas suatu tindakan. Kelima, pengawasan. Melalui pengawasan, para manajer dapat memastikan tercapai atau tidaknya harapan mereka. Pengawasan juga dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang belum jelas atau yang ingin dipertanyakan, mohon komen di bawah. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.